Proses menjelang pemilu ini memang sudah berjalan hingga saat ini. KPU juga sudah menyiapkan berbagai macam hal. Anda sudah dengarkan tadi bagaimana gambarannya. Kemudian juga partai-partai sudah bergerak merekrut caleg, bahkan juga sudah daftarkan bacalek ini beberapa waktu yang lalu. Jika memang sistem proporsi terbuka menjadi tertutup ini diberlakukan pada pemilu tahun depan, apa yang harus dilakukan oleh partai-partai ini? Karena memang hingga saat ini sudah ada setidaknya 8 fraksi DPR yang melakukan penolakan terhadap jikalau memang ini betul-betul diperlakukan, MK mengabulkan gugatan dari uji material dari Undang-Undang Pemilu ini. Nah, untuk bisa memberikan pandangannya, di samping saya sudah hadir Mas Arya Bima, perwakilan dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring untuk bisa memberikan pandangannya juga perwakilan dari Nasdem, yaitu ada Bang Saan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saan Mustafa. Selamat malam Mbak Putri, Mas Bima, malam Mbak Titi. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dengan kita mengenai sistem ini Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, Mas Bima dan Kang Saan. Sehat-sehat semua. Iya, Bang Saan ini termasuk Nasdem yang menyuarakan tidak setuju jika kemudian berubah menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang. Apa alasannya hingga saat ini kemudian menyuarakan hal itu walaupun memang belum diputuskan oleh MK hingga saat ini? Bang Saan. Sama ya, buat Nasdem ya, selain nanti dampaknya dari sisi prinsip utama demokrasi ya, terutama dari perwujudan kedaulatan rakyat, sistem proporsional terbuka ini kan, ini sekarang proporsional sistem yang dianggap yang baik lah ya, yang bisa mencerminkan kepentingan konstituen dan kepentingan partai. Jadi dia memadukan, mengkombinasikan, mengakomodir tadi, merepresentasikan konstituen di dapilnya dan juga merepresentasikan partai politik. Sehingga masyarakat atau rakyat selain juga memilih partai, dia juga berhak untuk mendapatkan caleg-caleg atau wakil-wakilnya yang dalam pandangan rakyat dianggap baik, kan itu satu. Nah yang kedua, sistem proporsional tertutup kan pernah dicoba di masa Orde Baru. Dan ketika reformasi atau menjelang 2019, itu kan dilakukan koreksi. Kenapa dilakukan koreksi? Karena sistem itu pernah dipakai dan kita mengetahui berbagai kelemahannya secara pasti. Yang apa kelemahan paling utama? Ajas representasi. Ajas representasi dengan sistem proporsional terbuka itu tidak didapatkan, di mana konstituen atau pemilih tidak mengenal wakilnya, dan wakil pun tidak mengenal konstituennya, sehingga hubungan antara wakil dan terwakil itu tidak terjalin, tidak ada. Orang lebih tunduk hanya kepada partainya saja. Dan itu sudah berlangsung di zaman Orde Baru. Nah kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, namanya setback. Atau dalam bahasa sederhananya, kita mengalami kemunduran dalam proses berdemokrasi kita. Yang harusnya proses berdemokrasi kita yang dimana salah satunya adalah mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, itu terus-menerus harus kita lakukan. Nah kalau kembali, ini selesai. Nah yang kedua, yang berikutnya juga saya ingin menyampaikan, masyarakat atau rakyat sekarang sudah paham, mengetahui, dan tahu persis tentang sistem proporsional terbuka. Dan rakyat juga rasanya bahkan sudah bisa merasakan apa manfaat dari sistem proporsional terbuka. Jadi nggak berspekulasi lagi. Maka dalam setiap pemilu dengan sistem proporsional terbuka, rakyat selalu mencari siapa calonnya yang terbaik. Misalnya contohkanlah misalnya di sebuah dapil. Kita banyak kejadian ketika misalnya sistem proporsional terbuka hanya memunculkan orang yang punya popularitas, punya sumber daya politik yang memadai, punya posisi. Di beberapa tempat banyak mereka yang memiliki sumber daya politik yang sangat kuat, mereka popularitas, mereka juga punya jabatan, bahkan pejabat, kalah juga oleh aktivis yang secara sumber daya politik terbatas tapi mau kerja keras dan mau dekat.
Nah, ini kalau ini dikembalikan, ini akan hilang semua. Itu Baik. satu hal. Baik, Ya, mari Mbak kita Putri. sampai terlebih dulu di Dampaknya. poin itu dulu, Bang Saan. Nanti ada poin-poin berikutnya, saya akan berikan waktu juga. Tapi Mbak Titi mungkin juga bisa ditanggapi mengenai hal ini. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan oleh Bang Saan, kalau kayak gitu kan memang masyarakatnya seperti memilih kucing dalam karung, Mbak Titi. Nggak kenal siapa yang akan dipilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi dewan, kemudian menyuarakan suara rakyat, karena memang hanya memilih atau mencoblos partainya, Mbak Titi. Ya, apa yang disampaikan tadi kan memang menjadi alasan mengapa kita kembali kita mengubah sistem pemilu pada tahun 2004 begitu. Jadi apa yang disampaikan kebutuhan untuk lebih kenal dengan para wakil rakyat, lalu kemudian slogan tidak beli kucing dalam karung itu menjadi argumen. Nah, memang kalau kita perhatikan proses persidangan ini kan meminta agar diubah sistem pemilu itu. Kalau saya ingin menyoroti pada kewenangan Mahkamah Konstitusinya ya. Mengapa kemudian menjadi banyak perdebatan? Karena memang kalau saya sendiri berpandangan sistem pemilu itu sebenarnya tidak ada yang ideal. Yang membuat sebuah sistem pemilu kemudian bermasalah karena ada inkonsistensi dan pragmatisme dalam penerapannya. Karena pada dasarnya setiap sistem pemilu itu membutuhkan demokrasi di internal partai, penegakan hukum yang efektif, penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan juga fungsionalisasi partai politik serta pemilih yang betul-betul memahami hak pilihnya dan konsekuensi dari pilihannya. Jadi problematika itu justru muncul ketika misalnya hal-hal yang harus dipenuhi dari elemen-elemen sistem pemilu itu tidak diimplementasikan. Nah, ketika misalnya sekarang itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kan argumen-argumen yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu, kalau kita cermati satu persatu, hampir mirip dengan argumen mengapa kita mengubah sistem dari tertutup menjadi terbuka. Misalnya, kader yang kemudian tidak bisa dipromosikan dengan baik dalam karir politiknya karena ada preferensi kepada kader yang punya uang banyak. Nah, hal itu juga terjadi ketika sistem proporsional tertutup misalnya karena beban pemenangan itu diberikan kepada caleg yang nomor urut kecil atau nomor urut atas. Akhirnya caleg-caleg yang punya keterbatasan finansial tidak terlalu mendapatkan fasilitasi untuk kemudian mendapatkan nomor urut jadi. Nah, lalu kemudian misalnya loyalitas yang lebih kepada elit dibandingkan kepada konstituen. Bahkan Edward Aspinall menyebut istilah party dictatorship dan party otoritarian begitu. Itu yang melatari mengapa kemudian ada perubahan sistem pada tahun 2004 gitu. Nah, hal yang sama kemudian juga disuarakan dari para pemohon yang meminta agar sistemnya berubah. Berarti kan kita harus evaluasi secara menyeluruh ini. Kalau kemudian klaim bahwa ada kelemahan-kelemahan pada masing-masing sistem itu, reviewnya harus komprehensif. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mereview sampai sekomprehensif itu karena kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas. Dia kan sebagai otoritas peradilan yang bisa mendiskusikan kurangnya di mana, yang tidak konsisten itu ada di mana. Itu adalah legislator, pembentuk undang-undang, DPR, pemerintah. Nah, kalau kita boleh jujur, memang ada masalah. Memang harus ada yang dievaluasi, harus ada yang diperbaiki, misalnya soal penegakan hukum dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi saya setuju ya bahwa saat ini saya kira kita tidak bisa mundur ke belakang karena tahapan sudah berjalan maju ke depan. Jadi harusnya fokus pada 2024 dan kemudian evaluasi itu setelah 2024. Baik, ada dua hal yang disampaikan tadi Bang Saan menyoroti dampaknya jika memang proporsional tertutup ini diberlakukan. Kemudian juga Mbak Titi ini menyoroti bagaimana kewenangan MK dalam hal ini. Sudah bergabung juga secara daring dengan kita yaitu Komisioner KPU Pak Idam Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Idam Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Pak, ini memang kita belum mendapatkan secara pasti apa yang akan dijatuhkan atau vonis apa yang akan dikeluarkan keputusan dari MK. Tapi kami akan sedikit berandai-andai jika memang proporsional tertutup ini yang dijalankan, bagaimana kesiapan KPU, Pak? Yang pertama, KPU tidak bisa merespon sesuatu yang sifatnya spekulatif karena kami harus menyelenggarakan pemilu berdasarkan prinsip berkepastian hukum.
kalau kita bicara tentang sistem pemilu di Indonesia, baik terbuka maupun tertutup, itu pernah dilaksanakan. Jadi saat ini kami melaksanakan sistem pemilu yang efektif berlaku sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu. Baik, tapi kemudian Pak, jika memang ternyata ini yang diberlakukan, apakah akan mengganggu proses persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini? Sudah lebih dari 120 putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang baru dan ada banyak ya peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membuktikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam situasi apapun dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku. Baik, Mas Bima, tadi dikatakan oleh Bang Saan juga, kalau ini diberlakukan kembali lagi ke tertutup, ini namanya kemunduran. Kemudian juga ada satu hal yang menjadi concern dari Mbak Titi, masalah kewenangan. Nanti mungkin Mas Bima bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi.